Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan pastinya tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anak, pada hari ini Bu Ari akan melanjutkan materi tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Namun, sebelum kita memulai materi kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita, 1. Siswa mampu menjelaskan masuk dan berkembangnya persebaran Islam di Indonesia. 2. Siswa mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 3. Siswa mampu mengidentifikasi perkembangan sejarah masa Islam. Baik anak-anak, kita mulai saja. Masuknya Islam ke Indonesia. Karena apa? Karena ternyata Islam masuk dan berkembang di Indonesia itu pada awalnya melalui suatu hubungan perdagangan. Nah, kemudian makin lama makin berkembang melalui perkawinan, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Nah, setelah itu kemudian memberikan pengaruh terhadap pola hidup masyarakat Indonesia. Yang berikut ini adalah teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, kemudian yang kedua teori Persia, yang ketiga adalah teori Mekah. Ya, teori pertama masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Gujarat. Teori ini menjelaskan tentang peranan orang-orang Gujarat dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Salah seorang pendukung teori Gujarat itu adalah W.F. Stutterham. Ya, bisa dilihat fotonya ya. Seperti itu. Teori yang kedua adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat yang menjelaskan tentang kesamaan kebudayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia serta kebudayaan yang berkembang di Persia. Kalian bisa lihat foto di sebelah kanannya, itu adalah Hussein Jayadiningrat. Dan teori yang ketiga adalah teori Mekah. Teori ini menjelaskan tentang peranan orang-orang Arab dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Nah, ini adalah salah seorang tokoh yang menganut teori Mekah adalah Hamka. Kalian bisa lihat. Ya, berikutnya tolong perhatikan anak-anak peta yang Ibu tampilkan berikut ini. Ini adalah peta persebaran Islam di Indonesia. Nah, jadi sekitar abad ke-7 Masehi, agama Islam itu kan masuk pada kawasan Indonesia. Nah, daerah yang pertama kali menerima ajaran Islam yaitu Samudra Pasai yang letaknya di daerah pesisir Aceh Utara. Nah, kemudian selain Samudra Pasai, Malaka pun juga menjadi salah satu daerah yang banyak dikunjungi oleh pedagang Muslim. Kemudian berkembang ke wilayah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan wilayah Pulau Jawa. Nah, di sekitar tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang membuat pedagang ternyata pilih pindah ke daerah Aceh. Kemudian di abad ke-18, akhirnya tersebarlah persebaran itu di kawasan Indonesia, walaupun memang belum sepenuhnya menerima ajaran Islam. Nah, persebaran Islam di Indonesia itu karena adanya perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, akulturasi, dan asimilasi kebudayaan. Ya, anak-anak, kita lanjut kembali. Ini adalah penyebab akulturasi dari persebaran masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada yang namanya atap tumpang.
Ini adalah atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil yang berbentuk 5 serupa dengan arsitektur Hindu. Ini sepertinya gambar masjid ya. Kemudian yang kedua adalah makam. Makam itu adalah pembangunan bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Yang berikutnya adalah seni ukir. Seni ukir yang berkembang di Indonesia merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Baik, kita lanjut kembali. Ini adalah kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia. Informasi saja. Nih, kalau kerajaan-kerajaan Islam itu dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya bergelar sultan. Nah, kesultanan di Indonesia ini mulai berperan pada abad ke-13. Nah, berikut ini adalah beberapa kesultanan Islam dan tokoh-tokohnya. Ya, yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Terletak di pantai timur Aceh sekitar Lok Sumawe dan berdiri pada abad 13. Malik As-Saleh yang merupakan sultan pertama di Samudra Pasai pada tahun 1521 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1524 Masehi dikuasai oleh Sultan Ali Mugyat Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak itu, Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1297. Yang ketiga adalah Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1513. Ia berkuasa dari tahun 1513 sampai 1528. Pengganti Ali Mughayat Shah adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang mengadakan 3 kali penyerangan kerajaan Portugis di Malaka pada tahun 1528, 1560, dan 1568. Namun, penyerangan itu mengalami kegagalan. Sultan Aceh yang pernah membawa Aceh pada puncak kejayaan adalah Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Yang keempat adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1478. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Kesultanan Demak mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Trenggono tahun 1521 Masehi. Wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Jawa. Demak berusaha membendung masuknya Portugis ke Jawa. Setelah Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546, Joko Tingkir menantu Sultan Trenggono naik tahta dan memindahkan ibu kota Demak ke Pajang pada tahun 1568 Masehi. Yang kelima, Kesultanan Pajang. Kerajaan ini dibangun oleh Pangeran Hadiwijaya atau Jaka Tingkir setelah ia memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Sedangkan Demak dijadikan daerah kadipaten. Setelah Hadiwijaya meninggal, tahta Pajang dipegang oleh putranya, Pangeran Benawa. Muncul pemberontakan, namun pemberontakan ini berhasil dipadamkan karena ada bantuan dari Sutawijaya. Yang keenam, Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Raja-raja yang memerintahkan Mataram Islam antara lain Sutawijaya, Mas Jolang, dan Sultan Agung. Sutawijaya menjadi Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Saidin Panati Gama. Sebagai raja besar yang sangat disegani, Raden Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Hanyoroko Kusumo Senopati ing Alaga Ngabdurrahmin Khalifatul Pranoto Gomo.
Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Setelah itu, Mataram diperintah oleh raja-raja yang lemah. Hingga akhirnya pada tahun 1755, Mataram dipecah menjadi 4 kesultanan, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Paku Alam, dan Mangku Negara. Maka berakhirlah riwayat Kesultanan Mataram. Yang berikutnya adalah Kesultanan Banten. Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Selama masa pemerintahannya, Sultan Ageng terlibat pertempuran melawan VOC sebanyak 3 kali, sehingga membuat repot VOC. Kegigihan Sultan Ageng justru ditentang oleh putra mahkotanya sendiri yang bernama Sultan Haji. Kesempatan ini dimanfaatkan VOC untuk menggunakan politik adu domba, sehingga tidak lama kemudian Sultan Ageng dapat ditangkap dan diasingkan hingga beliau wafat. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Berikut adalah peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia. Peninggalan sejarah yang pertama itu adalah seni bangunan. Ada masjid yang sebagai tempat ibadah umat muslim, kemudian keraton sebagai lambang pusat kekuasaan pemerintah, dan ada juga monumen nisan yang berfungsi sebagai tanda kubur. Kemudian peninggalan sejarah yang kedua adalah berupa seni rupa. Itu ada ukiran, kemudian kaligrafi, ada juga lukisan. Berikutnya adalah seni pertunjukan. Ini yang gambar pertama adalah tari saudati. Nah, tari saudati ini berasal dari Aceh ya. Itu ditarikan oleh sekelompok penari pria dengan gerakan yang amat sangat khas dan energik yang diiringi oleh lantunan syair serta hentakan para pemain. Kemudian yang kedua adalah debus. Nah, debus itu adalah kesenian bela diri yang berasal dari Banten yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal dari senjata tajam, api, atau mungkin air keras. Yang ketiga adalah robana. Rebana itu adalah gendang yang berbentuk bundar dan pipih. Nah, itu biasa digunakan untuk melantunkan kasidah dan hadroh. Tepukan rebana itu mengiringi lagu-lagu tradisional. Peninggalan sejarah yang terakhir adalah upacara dan tradisi. Yang pertama ada upacara perkawinan, yang kedua adalah upacara gerebek mulut. Gerebek mulut itu adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi dan juga sebagai lambang kedermawanan dan perlindungan Sultan Yogyakarta terhadap masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah Rambu Olo. Itu adalah upacara pemakaman secara adat, itu sebagai tanda penghormatan terakhir yang ada di tanah Toraja. Nah, anak-anak, setelah Ibu memaparkan tentang materi kehidupan masyarakat pada masa Islam, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Silakan dikerjakan dengan penuh ketelitian ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai juga pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam sehat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.